Halo semua, karena pada pembahasan sebelumnya mendapatkan respon yang bisa dibilang cukup bagus, jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Namun satu hal yang perlu diingat, jika sewaktu-waktu pembahasannya tak dilanjutkan lagi, itu karena ada beberapa faktor di antaranya peminatnya mulai menurun. Tetapi semoga saja hal tersebut tak terjadi sehingga pembahasannya bisa sampai selesai. Pada episode sebelumnya, setelah membunuh Li Jianhe, Xin Yu pergi melarikan diri ke dinasti Tianhe. Secara tak terduga dalam perjalanan, dia bertemu dengan Raja Zenan dan cucunya yaitu Xiaoyu sehingga mereka bersama menuju ke dinasti Tianhe. Meskipun ada sedikit masalah karena ada dua pembunuh dari sekte Shirenzhong, dengan adanya Xin Yu semua itu dapat diatasi. Sesampainya di kota Tianhe, Xin Yu masih saja mengalami beberapa masalah hingga pada akhirnya dia bisa menembus ranah spiritual tingkat kedua sehingga dengan itu juga dia bisa membangkitkan hewan buas keduanya yaitu burung gagak emas berkaki 9 yang pada dasarnya merupakan api suci tingkat 9. Di sekte Shirenzhong, Zhong Wuxi dan Zhong Wuyu segera melapor pada atasan mereka yaitu penguasa sekte Shirenzhong yang bernama Hu Shiren tentang kegagalan mereka membunuh Raja Zenan serta kegagalan Zhong Wuxi dalam lelang. Ditanya bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkannya, Zhong Wuxi menawarkan dirinya untuk menerima hukuman. Akan tetapi tiba-tiba Hu Shiren berkata, "Kalian berdua adalah saudari yang telah tumbuh bersamaku. Bagaimana aku bisa tega menghukum dirimu?" Setelah itu Hu Shiren mengatakan bahwa dia memiliki sebuah misi baru dan berharap agar kali ini tidak gagal lagi. Mendengar itu Zhong Wuxi dan Zhong Wuyu langsung menerimanya dengan wajah yang terlihat sedikit ketakutan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Hu Shiren segera menjelaskan apa misinya yang ternyata itu semua berhubungan dengan Xin Yu yang telah membunuh Li Jianhe. Ras abadi telah mengeluarkan perintah abadi untuk menangkap Xin Yu. Jadi aku akan menyerahkan masalah ini pada kalian, ucap Hu Shiren sebelum akhirnya Zhong Wuxi dan Zhong Wuyu pergi. Setelah keduanya pergi, Hu Shiren mulai menunjukkan sikap aslinya yang mana dia benar-benar sangat marah dengan kegagalan Zhong Wuxi dan Zhong Wuyu. Namun satu hal yang pasti, jika misi kali ini gagal lagi, Hu Shiren berpikir apakah dia harus mencari benih baru yang bisa memenuhi semua keinginannya. Hari berikutnya, di pagi hari, Xiaoyu sudah ada di penginapan dan segera memanggil Xin Yu yang terlihat masih mengantuk. Ditanya ada apa, tanpa berbasa-basi lagi, Xiaoyu mendekat dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tinggal di mansionku. Penginapan Tianhe ini tidak aman." "Kenapa? Apakah kau rindu dengan tunanganmu ini?" tanya Xin Yu yang langsung membuat ekspresi serius Xiaoyu berubah menjadi malu-malu di saat dia mulai menjelaskan alasannya yang mana semua itu berhubungan dengan Xin Yu yang telah melakukan pelanggaran kemarin di rumah lelang dengan merampok senjata abadi Huang Fei dan juga menyinggung Wang Xuan dari sekte pintu senjata. "Apa yang kamu takutkan? Denganmu di sini orang-orang itu tidak akan berani bermain-main," ucap Xin Yu saat dia mengelus kepala Xiaoyu. Xiaoyu langsung mengambil jarak. Dengan ekspresi yang sedikit kesal bercampur malu, dia lalu mengatakan masalah utamanya yang mana bukan hanya masalah dengan Wang Xuan dan Huang Fei, namun saat ini sekte Shirenzhong telah mengambil misi dinasti pedang ilahi untuk membunuhnya. Akan tetapi masih saja Xin Yu bersikap tenang. Malah sebaliknya, setelah itu dia mengajak Xiaoyu berkencan berkeliling kota Tianhe.
Seperti benar-benar telah melupakan masalah sebelumnya, keduanya mulai menyusuri kota hingga akhirnya secara tak terduga mereka bertemu dengan Dugu Wan-er dari rumah lelang. Melihat penampilannya, Xiaoyu langsung dibuat takjub dengan kecantikan Wan-er yang membuat Xinyu langsung menggodanya, mengatakan bahwa sangat sulit bagi Xiaoyu bersaing dengan Wan-er khususnya di bagian dada. Menyadari kehadiran mereka berdua, Wan-er mendekat dan langsung menyapa. Namun karena dia memanggil Xiaoyu dengan sebutan putri, Xiaoyu langsung menyuruhnya untuk memanggilnya Xiaoyu atau Yu-er. Apalagi pada dasarnya mereka juga sudah saling mengenal. Singkat cerita, tahu bahwa saat ini keduanya sedang berkencan, Wan-er lantas bertanya apakah kedatangannya tidak mengganggu, yang langsung dijawab, ketika ada orang cantik ingin bertemu denganku, itu tidak bisa disebut sebagai gangguan. Jadi ada urusan apa denganku? Ternyata alasan utama Wan-er ingin bertemu dengan Xinyu itu semua tak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyu sebelumnya terkait dengan sekte Siren Zong, sehingga dia meminta agar Xinyu lebih berhati-hati. Tetapi tentu saja Xinyu sama sekali tidak peduli karena baginya masalah tersebut adalah masalah kecil. Tak ingin mengganggu kencan mereka berdua karena urusan juga telah selesai, Wan-er berniat pergi. Namun tiba-tiba dia dicegah oleh Xiaoyu yang mengajaknya pergi bersama. Sebagai seorang pria, tentu Xinyu sangat mendukungnya, sehingga tanpa berbasa-basi lagi, dia langsung memeluk Xiaoyu dan Wan-er di masing-masing sisinya, dan tanpa menolak, keduanya langsung dibawa pergi. Di bagian Tianhe Timur, Xinyu yang memeluk dua wanita di setiap sisinya benar-benar menarik perhatian semua orang. Apalagi keduanya bukanlah wanita biasa. Tak menyangka keduanya akan sepopuler itu, Xinyu benar-benar merasa gugup, dan di saat itulah tiba-tiba dia bisa melihat ada sebuah keributan karena ternyata seseorang sedang menyiksa seorang gadis iblis. Suara ini, dia adalah Li Pangzi. Sepertinya dia menyiksa budak yang dia beli lagi, ucap Wan-er dengan ekspresi yang benar-benar tidak senang. Bahkan dia juga menjelaskan bahwa alasan Li Pangzi bersikap sangat sombong dan arogan karena dia merupakan kerabat keluarga Huang dari sekte pemurnian. Adapun Xiaoyu, dia juga diliputi dengan perasaan yang sangat marah sampai-sampai dia berkata akan menghapus sistem budak di seluruh dinasti Tianhe di masa depan. Li Pangzi terus-menerus menyiksa gadis iblis dengan begitu sangat kejam hanya karena gadis iblis mencoba melarikan diri. Li Pangzi, kau telah membunuh seluruh rasku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, teriak gadis iblis yang pada akhirnya menambah kekesalan Li Pangzi, sehingga setelah itu dia langsung menendangnya. Jiruyu, jika aku sampai melihatmu melarikan diri lagi, hukumannya tidak hanya pemukulan seperti ini lagi, ucap Li Pangzi penuh dengan amarah. Mendengar nama dari gadis iblis, sebuah ingatan langsung terlintas di pikiran Xinyu yang membuatnya langsung tersenyum. Melihat itu, Xiaoyu hanya bisa bersikap waspada karena dia tahu Xinyu pasti akan melakukan sesuatu. Berkata bahwa gadis iblis harus diselamatkan, Xinyu langsung berjalan mendekatinya. Adapun alasannya, bisa dikatakan Xinyu sedang menyelamatkan umat manusia dari kengerian sosok Jiruyu di masa depan yang pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Kembali lagi ke Jiruyu. Dia yang masih terus disiksa oleh Li Pangzi benar-benar menyimpan rasa dendam yang sangat dalam, bahkan tatapannya itu sampai membuat Li Pangzi merasa takut. Tak mau mengakui dirinya takut pada tatapan seorang budak, Li Pangzi berniat menyiksa Jiruyu lagi, dan di saat itulah tiba-tiba lengannya digenggam oleh Xinyu yang tentunya membuat Li Pangzi sedikit terkejut.
Ditanya apa keperluannya, Shin Yu langsung menjawab bahwa dia ingin membeli Jiruyu. Namun sayangnya, mungkin karena Li Pangzi benar-benar sudah sangat kesal dengan Jiruyu, dia mengatakan bahwa tidak akan menjualnya. Tak begitu saja menyerah, menggunakan fakta bahwa Li Pangzi telah memperbudak Jiruyu dengan paksa, Shin Yu terus memaksa Li Pangzi untuk memberikan Jiruyu padanya. "Hai bocah bodoh, apakah kau tahu siapa aku? Minggir dari sini sekarang," teriak Li Pangzi. Tahu bahwa tampaknya tak mungkin berdiskusi secara damai, di detik berikutnya Shin Yu langsung memukul Li Pangzi yang masih mengoceh, yang mana hal itu benar-benar membuat orang-orang mulai ribut. Namun satu hal yang pasti, mereka yakin hidup Shin Yu telah berakhir karena berani memukul Li Pangzi yang berasal dari sekte pemurnian. Li Pangzi yang dipukul segera berdiri dengan kondisi yang benar-benar sangat marah. Menggunakan tekniknya yaitu tinju babi, dia langsung maju menyerang dengan niat untuk membunuh Shin Yu. Tetapi sayangnya hanya dengan melepaskan sedikit energi di dalam tubuhnya, dengan mudah Shin Yu memblokir serangan Li Pangzi. Bahkan tak sampai di situ saja, dia juga menghempaskan Li Pangzi entah kemana. Setelah menyingkirkan Li Pangzi, Shin Yu langsung mendekati Jiruyu. Sambil mengelus kepala dan menghancurkan rantai yang mengikat Jiruyu, dia berkata, "Mulai sekarang kau milikku." Menggendongnya dengan gendongan putri, Shin Yu langsung mengajak Wan dan Xiao Yu pergi. Melihat itu, orang-orang yang awalnya meremehkan Shin Yu, kali ini mereka malah menyalahkan Li Pangzi yang telah berani menyinggung pria besar. Namun satu hal yang pasti, karena Li Pangzi juga berasal dari sekte pemurnian, masalah ini pasti tidak akan selesai dengan cara yang baik. Dalam perjalanan, Xiao Yu bertanya apa yang akan Shin Yu lakukan pada Jiruyu. Bahkan Wan juga menawarkan kebaikannya agar Shin Yu dan Jiruyu tinggal sementara di rumah lelangnya jika tidak ada tempat. Namun dengan senyum di wajahnya, Shin Yu berkata bahwa dia mempunyai pengaturannya sendiri. Apalagi saat ini dia sangat senang karena ternyata Jiruyu benar-benar memiliki darah iblis kuno di tubuhnya. Sedikit maju ke depan, dapat terlihat Huang Fi terlihat begitu bersemangat saat dia sedang mengunjungi sebuah toko yang dia sebut Gedung Yanyu. Adapun alasannya, dia datang untuk membeli sebuah gaun yang terbuat dari bulu elang 9 warna yang akan dia berikan ke Xiao Yu. Masuk ke dalam, secara tak terduga dia malah bertemu dengan Xiao Yu, sehingga dengan suasana hati yang sangat senang, dia langsung memanggilnya. Xiao Yu yang sedang bersama dengan Wan sedikit terkejut dengan kemunculan Huang Fi. Namun dengan segera Huang Fi menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini karena belum lama ini telah mendengar bahwa akan ada pakaian berkualitas tinggi yang disebut bulu 9 warna karena terbuat dari bulu elang 9 warna yang sangat berharga. Aku berpikir untuk datang dan melihatnya hari ini dan membelinya untuk saudari Yu'er. Berhubung saudari Yu'er ada di sini, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Ucap Huang Fi yang sayangnya langsung ditolak. Tiba-tiba ada sedikit keributan di toko lantai atas yang ternyata itu karena saat ini Shin Yu telah mendandani Jiruyu dengan gaun bulu emas 9 warna, gaun yang diincar oleh Huang Fi. Jiruyu yang awalnya memiliki penampilan lusuh layaknya seorang budak, kali ini penampilannya benar-benar sangat cantik, bahkan Xiao Yu juga mengakui kecantikannya. Tak jauh berbeda, Huang Fi juga terpesona dengan kecantikan Jiruyu. Tetapi setelah dia sadar bahwa gaun yang dikenakan Jiruyu adalah gaun yang ingin dia beli, sikapnya langsung berubah. "Bukankah itu gaun yang ingin aku beli? Hei, gaun itu aku yang pertama ingin membelinya," teriaknya. Pada akhirnya setelah itu Shin Yu dan Huang Fi mulai berdebat.
Mencoba memprovokasi, menanggapi Huang Fi yang katanya ingin sekali membeli gaunnya, Xin Yu berkata bahwa dia rela memberikan gaunnya asalkan Huang Fi mau menukarnya dengan seluruh sekte pemurnian. Xiao Yu dan Wan Er hanya bisa tertawa melihat tindakan Xin Yu. Adapun Huang Fi, dia benar-benar sangat marah. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Xin Yu malah menambah bahan bakarnya sehingga pada akhirnya Huang Fi yang sudah di batas kesabarannya bersiap menyerang. Di saat itulah tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dan ternyata itu adalah Li Pangzi yang datang untuk meminta bantuan tuannya Huang Fi terkait dengan masalah sebelumnya di mana dia dipukuli dan budaknya dibawa kabur. "Oh, bukan aku yang memukul-mu kan?" ucap Xin Yu dengan senyum di wajahnya. Melihat itu, Li Pangzi segera melapor pada Huang Fi bahwa Xin Yu lah yang sudah memukuli dan merampoknya. "Xin Yu, aku telah membiarkanmu dan Yu Er untuk saling mengenal. Aku memberimu wajah tetapi kau mempermalukanku lagi," ucap Huang Fi yang benar-benar sangat marah. Bahkan dia sampai berkata pada Xiao Yu bahwa hari ini Xin Yu harus mati. Mendengar itu, Xiao Yu tak diam saja. Dia benar-benar membela Xin Yu bahkan sampai membawa-bawa istana Zenan. Tentu Huang Fi sangat tidak senang karena Xiao Yu bahkan sampai membawa istana Zenan hanya untuk membela Xin Yu. Namun dengan tenangnya Xiao Yu hanya berkata, "Dia tunanganku," dan seketika ocehan Huang Fi langsung terdiam. "Saudari Yu Er, ketika guruku datang, bahkan istana Zenanmu tidak akan bisa menahannya," ucap Huang Fi yang menahan amarahnya sebelum akhirnya dia pergi. Li Pangzi yang benar-benar bodoh masih berusaha meminta keadilan pada Huang Fi yang saat ini sedang menahan amarahnya. Alhasil dialah yang akhirnya dihajar oleh Huang Fi. Setelah kepergian Huang Fi, Xiao Yu mencoba bertanya pada Xin Yu apa yang akan dia lakukan dengan leluhur kuno yang akan datang. Tetapi dengan tenangnya Xin Yu mengatakan bahwa dia mempunyai rencana sendiri. "Karena hari ini kita di sini, belilah apapun yang kalian inginkan," ucap Xin Yu yang membuat ekspresi mereka berdua benar-benar sangat senang sebelum akhirnya dibuat shock karena Xin Yu berkata, "Tapi kalian yang bayar." Malam hari pun tiba, mereka semua segera kembali ke penginapan Tianhe. Sebelum Xiao Yu dan Wan Er pergi, tiba-tiba Xiao Yu memperingati Xin Yu agar tidak melakukan hal buruk pada Ji Ruyu, dan setelah mendengar jawabannya, mereka berdua akhirnya pergi. Di dalam ruangan atau kamar, Ji Ruyu mencoba bertanya mengapa Xin Yu mau membeli dirinya. Namun tanpa memberitahu kebenarannya, Xin Yu hanya berkata, "Itu adalah hidup, mengapa perlu ditanyakan? Kamu hanya perlu tahu bahwa bagaimanapun juga manusia tetaplah ada yang baik." Setelah mengatakan itu semua, Xin Yu segera pergi menuju ke ruangan sebelah karena tentu saja mereka tidak akan berada dalam satu kamar. Selanjutnya tunggu dengan tenang saat pembuluh darah Ji Ruyu terbangun, pikir Xin Yu yang sangat menantikannya. Berpindah ke sekte pemurnian. Saat ini master sekte pemurnian yaitu Huang Ting sedang menasehati putranya yaitu Huang Fi untuk bersikap tenang ketika menghadapi sesuatu, tidak seperti sekarang yang terlihat menyedihkan hanya karena marah pada seekor anjing memalukan yang tak lain adalah Xin Yu. Meski begitu, pemikiran Huang Ting tak jauh berbeda dengan putranya yang sangat yakin bahwa ketika guru Huang Fi tiba di kota Tianhe, yaitu 3 hari dari sekarang, saat itulah Xiao Yu ditakdirkan untuk berada di tangan Huang Fi. Mengganti topik pembicaraan, Huang Ting mulai membahas tentang kompetisi api suci yang akan datang.
Pada intinya, tanpa mengetahui bahwa sekarang Shinju telah memiliki api suci peringkat 9, keduanya sangat yakin bisa memenangkan kompetisinya, apalagi Huangfi mendapat dukungan dari gurunya. Kembali lagi ke penginapan. Shinju yang sedang tertidur tiba-tiba ditodong oleh dua pedang yang pastinya itu adalah Zhong Wuxi dan Zhong Wuyu. "Kenapa kau tidak melakukannya?" ucap Shinju yang ternyata pura-pura tertidur. Setelahnya dia bangun dan langsung menyuruh keduanya untuk melepaskan tudungnya. "Kau tidak tidur?" tanya Zhong Wuxi yang langsung dijawab. "Dua keindahan tiada tara berdiri di samping tempat tidurku larut malam. Bagaimana aku bisa tidur?" Seketika Zhong Wuxi yang kesal kembali menodongkan pedangnya, namun Shinju masih bersikap tenang karena dia tahu keduanya tidak mungkin membunuhnya sebab tampaknya mereka telah memeriksa dan mengetahui sikap sejati Master Sekte Siren Zhong yang telah membodohi mereka. Ditanya bagaimana Shinju bisa tahu, dia hanya berkata, "Bagaimana aku bisa tahu? Kau tidak perlu tahu. Yang harus kau ketahui adalah bahwa orang itu jelas bukan hal yang baik. Belum terlambat untuk melihat ke belakang sekarang." Zhong Wuxi yang sedikit tenang mulai duduk dan menceritakan masalah utamanya, yang mana intinya dia dan juga Zhong Wuyu sebenarnya ingin terlepas dari genggaman Sekte Siren Zhong atau lebih tepatnya Hu Shiren. Namun itu tak semudah diucapkan sebab mereka berdua sudah lama memiliki tanda unik dari Sekte Siren Zhong, sehingga selama tanda tersebut masih ada, mereka tidak mungkin mengkhianati Sekte Siren Zhong. Adapun untuk menghilangkan tandanya itu memerlukan api suci peringkat 6 atau lebih tinggi. Mendengar itu, dengan segera Shinju menyuruh Zhong Wuxi mendekat. Awalnya Zhong Wuxi masih bersikap waspada, namun Shinju langsung menariknya dan mengabaikan kebingungannya, berkata bahwa dia akan menghapus tandanya. Menggunakan kekuatan burung gagak emas berkaki 9, Shinju mulai menghilangkan tanda yang ada di dahi Zhong Wuxi. Tak butuh lama, tanda tersebut benar-benar hilang sehingga keterikatan Zhong Wuxi dengan Sekte Siren Zhong juga menghilang. Zhong Wuxi benar-benar tidak menyangka ternyata Shinju memiliki api suci peringkat 6. Akan tetapi dia dan juga Zhong Wuyu hanya bisa dibuat tercengang setelah Shinju menjelaskan bahwa dia sebenarnya memiliki api suci peringkat 9. Singkat cerita, setelah itu Shinju juga menghilangkan tanda milik Zhong Wuyu. Setelah selesai, keduanya benar-benar sangat senang karena sekarang tidak lagi terikat dengan Sekte Siren Zhong yang membuat mereka sepenuhnya bebas. "Sekarang izinkan aku bertanya lagi, apakah kalian bersedia mengikutiku dan melayaniku mulai sekarang?" tanya Shinju. Dengan senyum indah di wajah mereka, keduanya langsung menyetujui proposal Shinju sehingga mulai sekarang mereka akan melayani Shinju. Tak lupa dengan janjinya, setelah itu Shinju segera menyempurnakan teknik milik Zhong Wuxi yang cacat. Setelah menerimanya, Zhong Wuxi benar-benar terlihat sangat senang. Namun ternyata tak hanya Zhong Wuxi, setelahnya Shinju juga memberi sesuatu pada Zhong Wuyu, yang mana dia memberikan satu set keterampilan seni bela diri tingkat Xuan yang dapat digunakan bersama dengan panah ilahi matahari untuk memaksimalkan kekuatannya. "Tuan muda, apakah Anda mendapatkan ini semua dari Great Wilderness?" tanya Zhong Wuyu yang benar-benar penasaran. Namun dengan santainya Shinju menjawab bahwa untuk saat ini dia tidak bisa mengatakannya, sehingga jika di masa depan ada kesempatan dia akan memberitahunya. Karena berhubung hari juga sudah malam, Shinju mengajak keduanya untuk beristirahat dengan tatapan yang benar-benar terlihat berbahaya yang membuat keduanya bingung harus berbuat apa. Namun ternyata Shinju hanya sedang bercanda karena setelah itu dia menyuruh keduanya untuk pindah ke kamar lain.
Setelah keduanya pergi, tak langsung tidur, Shinju sedikit merenung memikirkan tentang kompetisi api suci termasuk leluhur kuno yang dibicarakan oleh Huang Fi. Pada dasarnya, kompetisi api suci adalah sebuah acara 3 tahunan di kota Tianhe. Acara tersebut diadakan bersama 4 sekte besar yang menjaga 4 sudut kota Tianhe. Tujuannya adalah memilih murid yang luar biasa dan melatih mereka untuk menjadi penyuling terhebat. Untuk sektenya sendiri terdiri dari Aula Hati Suci, sekte Matahari Ekstrim, sekte Pedang Kejam, dan sekte Gadis Giok. Meskipun 4 sekte utama memiliki latar belakang yang sangat dalam, tetapi selama seorang kultivator bisa mendapatkan sedikit bimbingan darinya, masa depannya menjadi tak terbatas. Selain itu, dalam kompetisi api suci kali ini, 4 sekte besar bersama-sama telah menyempurnakan pil kelas 4, yaitu pil kelahiran kembali harimau naga untuk menghargai pemenang kompetisi. Shinju sangat yakin aura menakutkan yang terkandung di dalam pil tersebut bisa membantunya untuk langsung melangkah ke ranah spiritual tingkat 5, sehingga setelah berhasil melangkah ke ranah spiritual tingkat kelima, dia juga dapat membuka binatang buas ketiganya yang bernama Swan. Swan sendiri memiliki kekuatan spiritual jiwa yang tak ada habisnya. Selain itu, tekniknya juga tidak bisa dihancurkan, sehingga jika bisa membangkitkannya, Shinju yakin kekuatan tempurnya akan sebanding dengan ranah spiritual puncak, sehingga pada saat itulah dia akan pergi ke dinasti pedang ilahi untuk melakukan balas dendam. "Tunggu aku, hidup kalian tinggal menghitung hari," ucap Shinju. Esok harinya Shinju datang mengunjungi kota yang meskipun masih ada beberapa hari sebelum pembukaan kompetisi api suci dimulai, keadaan kota benar-benar sudah ramai. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba ada sebuah kereta kuda yang menarik perhatian semua orang. Ternyata kereta tersebut berasal dari Aula Hati Suci yang katanya saat ini sedang membawa gadis suci dari Aula Hati Suci. Benar saja, kereta tersebut membawa gadis suci yang bernama Leng Xian Shuang. Kecantikannya benar-benar membuat setiap orang terpesona, berbeda dengan Shinju yang hanya berdiri di pinggir jalan, yang mana itu bahkan membuat Xian Shuang sedikit terkejut. "Bukankah ini Xian Shuang? Lama tidak melihatmu," sapa Shinju. Namun setelah itu, dia baru sadar bahwa saat ini Xian Shuang belum pernah bertemu dengannya, walaupun tindakannya itu sedikit menarik perhatian Xian Shuang yang saat ini hanya bisa bertanya-tanya, "Siapakah dia? Sepertinya sangat mengenal diriku." Tiba-tiba ada seorang wanita tua yang akan kita sebut Madam Yu yang langsung menutup jendela kereta saat dia mengatakan itu hanyalah orang lewat. Setelah itu mereka mulai membicarakan tentang kompetisi api suci yang mana Madam Yu meminta agar sebisa mungkin Xian Shuang mengundang juara pertama kompetisi ke Aula Hati Suci. Dengan senang hati, Xian Shuang menuruti permintaan Madam Yu, namun ekspresinya perlahan berubah menjadi murung ketika Madam Yu mengatakan bahwa jika itu laki-laki, mungkin bisa merekrutnya sebagai menantu. "Madam Yu, maafkan aku tidak akan mengkhianati diriku dengan mudah," ucap Xian Shuang dalam pikirannya karena dia tidak ingin menikahi seorang yang tidak dia sukai. Setelah beberapa saat, akhirnya Xian Shuang sampai di kediaman Raja Zenan. Dia langsung disambut oleh seorang pria bernama Sulin, putra dewa sekte Matahari Ekstrim. "Bukankah ini Nona Hati Suci?" Tampaknya rumor itu benar bahwa api hati suci bersedia menjual orang sucinya untuk memenangkan si jenius, ucap Sulin yang membuat Xian Shuang sedikit tak senang dengan kata-kata kotor tersebut.
Setelah itu Shulin terus mengoceh, mengatakan hal-hal yang benar-benar tak penting. Namun sayangnya Xian Shuang segera mengajak Madame Yu masuk dan mengabaikan Shulin yang akhirnya sangat kesal. Di saat itulah Xin Yu datang dan dengan akrab kembali menyapa Xian Shuang yang pastinya sedikit bingung, berbeda dengan Madame Yu yang mengira Xin Yu dengan sengaja mengikuti mereka. Melihat itu Shulin mulai tertawa dan mengajak Xian Shuang yang baru saja tiba di dinasti Tianhe tetapi sudah memiliki hubungan dengan seseorang. Mendengar itu kali ini Xian Shuang benar-benar dibuat sangat marah. Dia bahkan bersiap untuk memberi Shulin pelajaran. Namun di situasi itu tanpa sadar Shulin telah membuat kesalahan besar, yaitu dia juga memancing kemarahan Xin Yu. "Diam kau!" teriak Xin Yu untuk menyingkirkan Shulin yang dengan sok akrabnya merangkul pundaknya. Dibentak seperti itu jelas Shulin langsung tersulut emosi. Bahkan dia sampai menggunakan statusnya yaitu putra dewa dari sekte matahari ekstrim untuk mengancam Xin Yu. Tetapi sayangnya Xin Yu sama sekali tidak peduli. Bahkan dia sampai membuat Shulin gemetar ketakutan menggunakan kekuatan Yairus. "Jika kau menghina Xian Shuang lagi, aku akan merubahmu dari putra dewa menjadi orang mati." Untuk sementara waktu perdebatan mereka terus berlanjut sampai pada akhirnya Shulin yang benar-benar sangat marah segera menyiapkan serangannya. Menggunakan api suci kelas 5 miliknya, Shulin mengubahnya menjadi bentuk pedang dan langsung maju untuk membunuh Xin Yu. "Awas, itu adalah pedang api yang dibuat dari api suci kelas 5, teriak Xian Shuang. Namun Xin Yu hanya diam di tempat dan yang lebih mengagumkannya lagi ketika Shulin mengayunkan pedang apinya tepat ke arah Xin Yu, tiba-tiba api tersebut meleleh sebelum akhirnya diinjak-injak oleh Xin Yu. "Api suci kelas 5 milikmu ini sangatlah lemah," ucap Xin Yu yang hanya bisa membuat Shulin menggertakkan giginya karena dia sendiri juga tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sisi lain, Xian Shuang juga hanya bisa dibuat terkejut karena api suci tingkat 5 begitu takut pada Xin Yu sehingga dia bertanya-tanya, apakah mungkin Xin Yu memiliki api suci tingkat 5 atau lebih tinggi, atau bahkan apakah dia memiliki tubuh fisik api alami. Tak mau mengakui kekalahannya, Shulin sekali lagi membuat kegaduhan. Namun di saat itulah Raja Zenan keluar dan menghentikan pertarungan mereka. Dengan segera Shulin dan Xian Shuang memberi salam pada Raja Zenan. Dan setelah sedikit menanggapi keduanya, Raja Zenan langsung mendekati Xin Yu yang sedang berpikir bahwa Raja Zenan benar-benar sangat pintar karena meskipun sudah ada di sini dari tadi, tetapi dia baru keluar. Adapun Raja Zenan, dia dalam kondisi yang benar-benar sangat senang karena tanpa diduga Xin Yu bahkan mendapatkan api suci tingkat tinggi yang membuat semua keputusannya hari ini sangatlah tepat. "Adik kecil, akhirnya kau di sini. Ayo ikut aku," ucap Raja Zenan. Xin Yu langsung tersenyum pada Shulin seolah-olah dia sedang mengisyaratkan bahwa di tempat tersebut dirinya lah tamu terpenting bagi Raja Zenan. Terpancing dengan provokasi tersebut seperti anak kecil, Shulin akhirnya langsung pamit dan pergi. Berpindah ke ruang tamu. Mengawali pembicaraan, Raja Zenan segera menjelaskan bahwa alasan mengapa dia memanggil Xin Yu itu berkaitan dengan kompetisi api suci yang ternyata telah ditebak oleh Xin Yu. Tanpa berbasa-basi lagi, mengatakan bahwa istana Zenan memiliki tempat kosong, jadi Raja Zenan memberikannya pada Xin Yu yang mana langsung diterima baik oleh Xin Yu. "Tuan Muda Xin, apakah Anda ingin bergabung dengan Aula Hati Suciku?" tanya Xian Shuang yang langsung dijawab. "Jika aku memenangkan tempat pertama dalam kompetisi api suci, itu bukan tidak mungkin." Setelah itu mereka melanjutkan diskusi selanjutnya.
Madame Yu kemudian mengeluarkan sebuah cincin yang katanya merupakan hadiah kecil dari Aula Hati Suci yang tentunya diterima baik oleh Raja Zenan. Entah mengapa tiba-tiba Madame Yu berbisik pada Xian Shuang untuk mengambil inisiatif dan memiliki hubungan yang baik dengan Xin Yu karena dia merupakan seorang pria yang sangat disukai oleh Raja Zenan dan memiliki api suci tingkat tinggi. Xian Shuang yang dari awal tidak suka jika dia dijodoh-jodohkan, namun karena mungkin dia memiliki sedikit perasaan pada Xin Yu, jadi dia langsung menuruti perintah Madame Yu. Xian Shuang langsung mengajak Xin Yu pergi dengan alasan untuk menemaninya keliling kota. Tentu diajak oleh wanita cantik, Xin Yu menerima tawaran tersebut. Adapun Raja Zenan melihat sikap Xian Shuang, dia langsung tahu apa niatnya sehingga dengan sengaja dia berkata, "Karena gadis suci mengundangmu, silakan pergi, tapi ingatlah untuk datang ke rumah untuk makan malam nanti karena tunangan kecilmu yang memasaknya." "Dasar Pak Tua sialan," teriak Xin Yu dalam pikirannya saat dia benar-benar terkejut bercampur panik. Di sisi lain, Xian Shuang yang awalnya memiliki ekspresi bahagia di wajahnya tiba-tiba berubah sedikit sedih. Pada akhirnya setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Raja Zenan yang mulai merenung memikirkan tindakan Aula Hati Suci yang benar-benar tidak ragu untuk membiarkan gadis suci mengambil tindakan secara langsung. Sayang sekali dia berniat mendapatkan bulan di dekat menara air, ucap Raja Zenan yang berpikir bahwa cucunya tidak mungkin kalah karena dialah bulannya. Berpindah ke aula sekte pemurnian. Saat ini Sulin sedang berada di sekte tersebut setelah dipermalukan oleh Xin Yu. Karena bisa dikatakan sekte pemurnian kastanya lebih rendah dibandingkan dengan sekte matahari ekstrim, dengan sangat sopan Huang Fi menyambut kedatangan Sulin. Sulin langsung bertanya apakah Huang Fi memiliki kepercayaan untuk mengambil posisi pertama dalam kompetisi api suci kali ini. Yakin bahwa di luar sana tidak ada orang yang memiliki api suci lebih kuat darinya, Huang Fi sangat yakin dia pasti akan menang. Apalagi gurunya yaitu leluhur kuno dari pemurnian abadi akan datang sehingga tidak ada yang bisa mengancamnya. Tetapi sayangnya ekspresi percaya diri Huang Fi langsung hilang setelah Sulin menceritakan kejadian sebelumnya di mana dia bertemu dengan seseorang yaitu Xin Yu yang meskipun hanya di ranah spiritual tingkat pertama tetapi dia mampu menekan api sucinya. Karena pada dasarnya Sulin belum mengetahui siapa itu Xin Yu, setelah itu dia menunjukkan gambar Xin Yu lalu bertanya pada Huang Fi apakah dia mengenalnya. Melihat itu Huang Fi langsung dipenuhi dengan emosi sebelum akhirnya dia menceritakan semua informasi tentang Xin Yu pada Sulin, termasuk dia yang berasal dari dinasti pedang ilahi yang telah membunuh Li Jianhe. Semakin membicarakan tentang Xin Yu, Huang Fi hanya bisa semakin panik sehingga dia memohon pada Sulin agar Xin Yu tidak boleh dibiarkan memenangkan kompetisi api suci. Mengakhiri pembicaraan, Sulin mengatakan bahwa mereka akan membahas masalah tersebut setelah guru Huang Fi datang. Dan setelah Huang Fi pergi, Sulin tiba-tiba tersenyum karena dia sangat yakin jika bisa mengambil api suci milik Xin Yu, maka posisi Master Sekte Matahari Ekstrim pasti bisa menjadi miliknya di masa depan. Namun satu hal yang pasti, dia akan memanfaatkan Huang Fi dan juga gurunya Xi Xian sebagai batu loncatan untuknya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.